Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah online di mana kita masih beribadah dan kita harus bersyukur dalam masa-masa ini. Dalam masa sulit, masa pandemi yang menakutkan, Yesus ada buat engkau. Dan kita di saat malam hari ini kita mau meninggikan Dia. Kita mau menyembah Dia, kita bawa pujian yang terbaik bagi Dia. Tawari mengatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan daripadanya di hari-hari ini. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja segala raja. Saat malam hari ini, naikkan pujianmu bagi Tuhan, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, ungkapkan rasa syukur dengan segala yang terbaik bagi Dia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online di hari Kamis. Saya percaya oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapkan hatimu, berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Raja yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dari segala kesibukan kami boleh memberikan waktu kami untuk duduk diam tenang dalam hadirat Tuhan. Menikmati Engkau Tuhan Yesus lebih dari apapun yang ada pada kami saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari katakan di hadapan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. benar Tuhan, besar anugerah-Mu bagi kami. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi katakan besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu bagi kami. Tuhan layak disembah, Raja di atas segalanya. Bersyukur Tuhan, memuji-Mu Yesus. Kami persembahkan haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas anugerah-Mu bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu yang sungguh luar biasa, itu yang memenuhi setiap hati kami. Oleh karena itu kami Tuhan layaklah bersyukur di hadapan-Mu, karena Engkau membuat segalanya indah dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menemukan Engkau, kami menemukan harta yang paling berharga dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing. Berikan mereka roh-Mu, biar kami semua boleh dengan antusias mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya semua jemaat yang terkasih diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Amin. Untuk tetap memuji Tuhan, melompat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Datanglah ke baiknya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia yang layak dimuliakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati
hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari datang ke hadirat Tuhan, saudara. Nikmati Tuhan hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kemana? Ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Akan bersorak-sorak, Oh, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat yang terkasih tetap mau memuji Tuhan. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita katakan kembali, segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara semua yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan adalah segalanya yang mengubah setiap hidup kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Segambar dengan Dia dalam kehidupannya. Dalam setiap tindakannya kita menjadi benar-benar mengasihi Tuhan lewat hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Amin. tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Engkau kekuatan kami dan sukacita kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Saat badai menerpa, kami takkan goyah. aku tak akan goyah. Kami takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, Sejauh langit, haleluya, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya sangat bersukacita kembali bisa berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara walaupun hanya lewat online, tapi saya percaya Tuhan peliharakan Bapak Ibu Saudara sekalian sehingga semuanya kita dalam keadaan sehat. Mari kita mengucap syukur sebelum kita menerima sabda firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah pada saat ini kembali kami menerima berita firman Tuhan yang sebentar kami akan terima secara online. Engkau memberkati kami sehingga dengan firman-Mu ini, ya Tuhan, Engkau akan memberi berkat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih, saya akan menyampaikan satu tema firman begini. Dari tidak punya apa-apa sampai berkelimpahan. Wah, luar biasa ya. Siapa di antara Bapak Saudara yang ingin seperti itu? Dari tidak punya apa-apa sampai berkelimpahan. Oh, haleluya. Saya akan bacakan ayatnya dalam Injil Lukas ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyinya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras
dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah saudara, saya akan teruskan pada ayat yang ke-6, luar biasa, sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, dikatakan dalam ayat tadi, sepanjang malam Simon bekerja keras menangkap ikan, hasilnya nihil. Enggak dapat apa-apa. Seekor ikan yang paling kecil pun enggak dapat sepanjang malam. Dia lempar jalannya sebelah kanan perahu, dilempar sebelah kiri perahu, ya muka belakang, seekor ikan pun enggak dapat. Semalaman suntuk. Boleh dikatakan Danau Genesaret ini sudah diublek-ublek dengan jalannya, tapi enggak dapat apa-apa, saudara-saudara. Akhirnya Simon dan kawan-kawan yang lain itu meminggirkan perahunya ke tepi pantai, mereka mencuci jala. Tentu dengan pikiran, waduh, hari ini saya pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, nihil. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi ketika Simon sedang mencuci jalannya, tiba-tiba datanglah seseorang. Siapakah dia? Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, Tuhan kemudian mengatakan, boleh aku pinjam perahu kamu? Ya, kamu sudah mencuci jala kan? Sekarang lebih ketengahkan sedikit itu perahumu, aku akan berbicara kepada banyak orang. Lalu Tuhan naik, ya perahunya dijauhkan sedikit, di situ Tuhan mengajar, memberitakan firman kepada banyak orang, tentunya tentang kerajaan Allah, saudara-saudara. Setelah selesai, Tuhan katakan, hai Simon, ya, mari sekarang engkau kembali, ya, untuk menjala ikan, ya, saudara-saudara, lalu nanti kamu akan dapat. Dan Simon mengatakan pada ayat yang ke-5, sepanjang malam, ya, kami bekerja keras, tetapi nggak dapat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lalu pada ayat yang kedua, saudara-saudara, dia sudah membasuh jala, artinya apa? Sudah gagal, sudah selesai bekerja sepanjang malam, hasilnya nol, nihil, saudara-saudara. Ya, artinya apa? Dia pada waktu itu tidak punya apa-apa, usahanya gagal. Nah, saudara yang kekasih, tetapi Tuhan katakan, oke, mari silahkan kembali, ya lemparkan jalamu, engkau pasti dapat. Karena dia ikuti perintah Tuhan dengan seksama, akhirnya dia mendapatkan banyak ikan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya tadi saya katakan temanya adalah dari tidak punya apa-apa sampai berkelimpahan. Itu terjadi karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara-saudara. Nah, saya teringat kepada seorang tokoh, ya, tokoh legendaris. Dia mendapatkan hadiah Nobel di bidang sains fisika, ya, dan dia termasuk 10 orang paling jenius di seluruh dunia. Siapakah dia? Dia adalah Albert Einstein. Albert Einstein ini, saudara-saudara, pada masa kecilnya dia mengalami gangguan mental. Dengar baik-baik, gangguan mental. Karena pertumbuhannya ini sangat lambat, saudara-saudara. Bahkan ketika sampai umur 4 tahun, dia belum bisa berbicara. Ngomongnya terbata-bata sampai umur 9 tahun, saudara-saudara. Bahkan ketika umur 7 tahun pun dia belum bisa membaca. Dia paling bodoh di kelasnya. Dia seorang pendiam. Dia seorang pemurung, saudara-saudara. Dan pada umur 16 tahun, ia menjadi seorang pemarah, suka memberontak. Nah, dengan perkataan lain kalau disimpulkan,
Albert Einstein ini tidak ada yang diharapkan untuk masa depannya. Ia tidak punya apa-apa, saudara-saudara, yang bisa diandalkan. Tetapi siapa duga, siapa sangka. Ya, akhirnya dia bisa tamat di perguruan tinggi. Ya, namun ketika ia melamar pekerjaan, nggak ada perusahaan yang mau menerima akan dia. Nah, saudaraku, namun dia akhirnya bangkit kegigihannya. Dia mulai move on, saudara-saudara. Siapa sangka ketika ia mulai bangkit, saudara-saudaranya, akhirnya dia berhasil luar biasa. Ia menjadi seorang ikon dalam ilmu fisika modern, ya, sehingga saat ini nggak ada tandingannya. Ia menerima hadiah Nobel di bidang fisika, ya, dan dia termasuk 10 orang paling jenius di seluruh dunia. Itulah orang yang namanya Albert Einstein. Tuhan memberikan kemampuan kepada dia. Akhirnya mengalami perubahan yang sangat nyata. Nah, saudaraku yang kekasih, tadi kita berjumpa dengan Simon. Saya katakan Simon ini seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dari mana kita tahu Simon itu seorang yang bertanggung jawab terhadap keluarga? Ya, saudaraku, dikatakan ia bekerja keras, saudara-saudara, ya. Ia bekerja keras. Ya, itu dia, ya. Dikatakan tadi pada ayat yang kelima, sepanjang malam ia bekerja keras. Nah, perkataan ia bekerja keras ini membuktikan, saudara-saudara, ia bertanggung jawab kepada keluarganya. Karena dia punya istri dan keluarga, saudara-saudara. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, Simon bekerja keras sepanjang malam mencari ikan. Dan itu dilakukan sebagai mata pencariannya secara tetap. Dia bukan orang yang malas. Ia bekerja keras cari ikan sepanjang malam. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca dalam Alkitab disebutkan dia punya mertua. Karena dia punya mertua, pasti dia punya istri. Dan kalau dia punya istri, tentu dia punya anak. Nah, ini merupakan contoh yang baik. Kepada bapak-bapak, kepala rumah tangga, tolong dengar ini. Engkau harus mempunyai tanggung jawab terhadap keluargamu. Dengan cara bekerja keras, membanting tulang, peras keringat. Supaya apa? Supaya ekonomi kebutuhan rumah tanggamu akan tercukupi, akan tersedia, saudara-saudara. Saya tidak bisa bayangkan kalau kepala rumah tangga seorang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, ya, hanya nganggur saja. Apa yang terjadi? Tentu rumah tangganya akan mengalami kekurangan dan akan mengalami kelaparan. Tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus pernah berkata, yang tidak mau bekerja, jangan dia kasih makan. Waduh, kayaknya keras ya. Itu sebabnya kita mesti bekerja keras. Apapun profesi saudara, asal itu profesi yang benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati. Ya, dengan mengerahkan semua potensi saudara. Seperti dalam perjanjian lama, seorang yang namanya Elisa. Elisa ini ketika dia sedang di ladang, Nabi Elia melihat, wih, ini orang ini, Elisa ini bekerja luar biasa. Dia ketika sedang membajak lahan ladangnya, dia mempergunakan 12 pasang lembu. Coba saudara-saudara, 24 ekor kan, karena 12 pasang. Pikir saudara-saudara, zaman perjanjian lama, zaman dahulu kala, lo kok sudah terpikir. Elisa membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Coba, Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan bagaimana di kampungmu kalau seorang petani membajak ladang atau membajak sawah. Pakai lembu berapa ekor? Ya paling-paling sepasang, malah ada yang cuma seekor, kan begitu kan? Padahal sekarang sudah zaman modern. Tapi zaman dulu kala, Elisa tidak, 12 pasang. Artinya semua potensi yang dia punya dikerahkan semuanya. Sehingga dia punya prinsip sekali bekerja hasilnya harus maksimal. Saudaraku, kau banyak punya potensi. Mari pergunakan semuanya
untuk mencukupi kebutuhan rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu berkecukupan. Apa yang dibutuhkan ada saja untuk membelinya. Amin saudaraku, haleluya. Yang ketiga saudara-saudara, Simon ini punya relasi yang baik terhadap sesamanya. Apa buktinya? Kok tadi saudara mendengar Simon punya relasi yang baik terhadap sesamanya? Pada ayat yang ke-7 saudara-saudara, ketika dia melihat tidak mampu lagi menarik jalannya yang penuh dengan ikan, dia memanggil kawan-kawannya yang lain, ayo bantu. Mereka semuanya kerja bakti, menarik jala, ya, dan ikan itu ditaruh di perahu, 2 perahu penuh dengan ikan. Bayangkan saudara-saudara ya, bayangkan saudara-saudara. Itu sebabnya saudaraku, Simon ini benar-benar ia menjadi berkat bagi sesamanya, sampai-sampai kawannya juga mendapatkan berkat, yaitu ikan. Dikatakan tadi 2 perahu penuh dengan ikan. Bagaimana saudara? Ya, ketika saudara sudah diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu berhasil, ingatlah sesama manusia, yaitu kawan-kawan saudara, kerabat saudara, terutama saudara seiman saudara. Jadilah engkau menjadi saluran berkat bagi mereka. Karena firman Tuhan mengatakan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Sebab kalau engkau memberi, engkau pasti mendapatkan. Engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah puluhan tahun menjadi anak Tuhan, tetapi sifat pelit atau kikir itu malah semakin menjadi-jadi. Artinya saudara tidak berbuah di hadapan Tuhan. Ya, kita harus mendengar firman ini, jadilah berkat bagi sesama kita. Kemudian yang keempat saudaraku, Simon mendahulukan kepentingan Tuhan Yesus. Ayat ketiga tadi, ya, dikatakan Simon meminjamkan perahunya sebagai mimbar untuk Tuhan Yesus berkhotbah. Ya, kenapa? Karena pada ayat 1 dijelaskan orang banyak mengerumuni akan Yesus. Ini satu kesempatan. Wah, orang banyak ya berduyun-duyun mengerumuni Yesus. Yesus akan berkhotbah dan meminjam perahu daripada Simon sebagai tempat berpijak. Dia memberitakan firman Allah demi keselamatan banyak orang. Walaupun pada waktu itu semalaman suntuk, Simon gak dapat ikan. Mestinya kan orang berpikir begini, wah semalaman suntuk gagal gak dapat ikan, buat apa lagi? Orang pinjam lagi perahu buat apa? Ya langsung dia pergi pulang aja. Tapi Simon tidak berbuat seperti itu. Ia pinjamkan yang segenap hatinya. Yesus disuruh naik di atas perahunya. Lalu dia mulai menjauhkan sedikit dari pantai supaya Yesus bisa berbicara kepada banyak orang. Dia lakukan dengan segenap hati. Dengan lain perkataan, Simon mendahulukan kepentingan Tuhan Yesus. Bagaimana saudara dan saya? Apakah saudara menomor satukan Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya ini, ya ini kebutuhan kita akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang hanya mencari sekaliannya ini. Tambahannya, bonusnya. Tetapi nomor 1 mencari kerajaan Allah. Tidak didahulukan saudara-saudara. Ya mana bisa? Carilah Tuhan lebih dulu dan kebenarannya, lakukan kebenaran firman. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian saudaraku yang kelima. Simon walaupun capek semalaman kerja keras, hasilnya nihil, tetapi dia ikut mendengarkan firman Tuhan ketika Tuhan sedang berkhotbah. Dan ketika Tuhan katakan, mari kembali pakai perahumu, ya, ketengahkan untuk mencari ikan. Dia lakukan dengan segenap hati, walaupun dia capek, saudara-saudara. Secara akal manusia, semalaman sudah mengublek-ublek itu danau, nggak dapat ikan. Loh, sekarang matahari sudah terbit sedemikian terangnya, mana mungkin ada ikan, saudaraku yang kekasih. Tetapi karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang terjadi? Apa yang diajarkan oleh Tuhan dilakukan semuanya, apa yang diperintahkan dilakukan semuanya. Akhirnya saudaraku, ia mendapatkan berkat, ya, ikan sampai 2 perahu penuh sekali.
Waduh, luar biasa saudaraku. Lalu yang keenam saudaraku. Simon ini saudaraku, ya akhirnya ia benar-benar taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan. Bisa-bisa dia berpikir begini, siapa orang ini yang memerintahkan kepada saya? Yesus. Dia kan anak tukang kayu. Tahu apa dia tentang hal menangkap ikan? Loh, aku ini sudah nelayan ulung puluhan tahun. Lah kok diperintahkan seorang muda, anak tukang kayu yang gak ada punya pengalaman. Itu bisa terjadi. Tetapi karena Simon telah mendengarkan firman, dia terpukau dengan firman yang diberitakan oleh Yesus, maka apa yang diperintahkan oleh Yesus, dia lakukan dengan segenap hati, saudara-saudara. Memang kadang-kadang firman Tuhan itu perintahnya tidak masuk akal. Ya, itu tidak sesuai dengan akal yang sehat. Misalnya, dalam Amsal 11 ayat 24, dikatakan ada yang menyebar harta tetapi malah bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Loh, ini kan tidak masuk akal saudara-saudara ya. Orang yang menyebar harta itu kan harus semakin miskin kan. Tetapi kok malah bertambah kaya. Orang yang menghemat luar biasa hematnya. Itu kan nggak berkekurangan kan. Itu akhirnya berkekurangan, begitu maksud saya ya. Saya ulang, orang yang menghemat harta luar biasa, itu kan akhirnya berkekurangan, habis hartanya. Tetapi kok tidak saudara-saudara ya. Ya, namun selalu tidak berkekurangan, kan begitu kan. Nah saudaraku, saudara pikir ini bagaimana ini kok kalimatnya kok salah. Oh tidak saudara-saudara, saya ulang lagi ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah orang menghemat ya saudara, ya kan, itu kan dikatakan harus berkekurangan kan. Oh kebalik, orang yang hemat itu tidak pernah kekurangan kan. Tapi orang yang hemat, yang pedit, yang pelit, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan tadi ya, ada yang menghemat luar biasa, biasanya seperti itu ya, namun selalu berkekurangan. Tetapi saudara, ini akan terjadi kepada setiap orang yang tentunya tidak melakukan firman. Sehingga Amsal 11:24, ada yang menyebar harta tetapi malah bertambah kaya, ada orang yang berhemat tetapi malah berkekurangan. Nah itu dia. Saudara pilih mana? Tentu memilih yang tidak berkekurangan. Lakukan akan firman ya. Jadi memang mengenal firman, mengerti firman itu sangat sulit sekali. Seperti apa yang saya katakan, saudara juga bingung tadi ya. Itu dia. Diputar-putar seperti itu jadi bingung. Tetapi tidak boleh bingung ya. Kita harus mengatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sulit ini firman. Tidak masuk akal. Tetapi kalau kita lakukan saudara, kita akan sukses, kita diberkati seperti Petrus tadi mempunyai dua perahu penuh dengan ikan, haleluya. Kemudian yang terakhir saudaraku, Simon ini bersyukur saya sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, di mana kita tahu, saya bacakan pada ayat yang ke-8. Ayat 8 dikatakan begini. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa artinya di sini saudaraku? Simon menyadari betapa baiknya Tuhan terhadap dirinya, dan dia menyadari betapa tidak layaknya dia, karena dia orang berdosa. Dan apa hasilnya? Akhirnya Simon dipakai oleh Tuhan dari seorang penangkap ikan menjadi penangkap jiwa bagi Yesus Kristus. Dan kita tahu pada hari Pentakosta ketika Simon Petrus berkhotbah, jemaat bertambah 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan. Ini luar biasa. Dari penangkap ikan menjadi penangkap jiwa yang sangat luar biasa.
Sehingga dalam tema tadi, dari tidak punya apa-apa sampai berkelimpahan, biarlah kita mengalami perkara yang sama. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Setiap telinga yang mendengar ini firman, biar dia bisa memahami, bisa mengerti. Kalau Simon tadinya tidak punya apa-apa, dia gagal. Tetapi pada akhirnya dia berkelimpahan. Demikian juga kalau Albert Einstein yang masa kecilnya mengalami gangguan mental, pertumbuhannya sangat terlambat, tidak bisa berbicara. Tetapi siapa duga, siapa sangka, dia bisa menyelesaikan perguruan tingginya. Bahkan akhirnya menjadi seorang ikon ilmu fisika modern. Sehingga dia mendapatkan hadiah Nobel di bidang sains fisika. Dan dia termasuk satu di antara 10 orang yang paling jenius di seluruh dunia. Demikian juga kami rindu Tuhan, supaya kami yang tidak punya apa-apa ini akan punya apa-apa. Oleh karena Tuhan membela dan memberkati kami, dan kami menuruti apa yang Kau perintahkan dengan seksama, disertai dengan tindakan iman. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Untuk melalui hari-hari kita, kita percaya kekuatan daripada Tuhan itulah yang menopang kita setiap hari. Mari saudaraku yang terkasih, kita siapkan persembahan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kalau hari ini Engkau berikan kesempatan, memberikan persembahan, mengembalikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Datanglah ke baiknya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kini saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menjadi milikmu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita saudaraku yang terkasih. Mari kita angkat pujian ini. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.